Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun kita semua melakukan pembelajaran dari rumah, Ibu harap kalian tetap semangat dalam melakukan pembelajaran. Nah, sebelum melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kita semua berdoa terlebih dahulu. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan melakukan kegiatan berbasis literasi. Hari ini kita akan mempelajari mengenai unsur intrinsik dalam sebuah cerita. Sebelum itu kita akan membahas terlebih dahulu apa itu unsur intrinsik. Unsur intrinsik merupakan unsur atau bagian dalam membangun cerita. Unsur intrinsik adalah unsur yang menyusun struktur pada sebuah karya sastra. Nah, salah satu karya sastra tersebut adalah cerita. Selanjutnya akan membahas mengenai macam-macam dari unsur intrinsik. Yang pertama ada tema. Tema adalah gagasan pokok yang mendasari sebuah cerita. Tema-tema yang terdapat dalam cerita biasanya tersurat atau langsung terlihat jelas dalam cerita. Dan ada juga yang tersirat, tidak langsung terlihat, sehingga pembaca perlu menyimpulkan. Contoh dari tema yang pertama yaitu tema persahabatan, tema pertemanan, kesetiakawanan, persatuan, dan lain-lain. Unsur intrinsik yang berikutnya yaitu latar. Latar terdiri dari latar tempat, latar waktu, dan juga latar suasana. Contohnya dari latar tempat seperti di rumah, di hutan, di kamar, dan lain-lain. Untuk latar waktu, contohnya seperti pada siang hari, pada malam hari, pada pagi hari, dan lain-lain. Untuk latar suasana, contohnya seperti suasana gembira, suasana senang, ataupun suasana sedih. Unsur intrinsik berikutnya yaitu alur. Alur adalah jalan cerita atau jalinan peristiwa yang sambung menyambung membentuk satu kesatuan cerita. Seperti adanya perkenalan dalam suatu cerita, adanya masalah atau munculnya masalah, puncak dari masalah, peleraian hingga penyelesaian. Unsur intrinsik berikutnya adalah tokoh. Tokoh adalah pelaku dalam sebuah cerita. Pelaku yang memerankan cerita. Misalnya, dalam sebuah cerita Kancil dan Buaya. Nah, tokoh dalam cerita tersebut tentunya Kancil dan Buaya tersebut. Dalam tokoh terdapat protagonis, antagonis, dan juga tritagonis. Protagonis merupakan tokoh yang menampilkan sesuatu sesuai pandangan dan harapan pembaca. Biasanya tokoh protagonis ini menggambarkan watak yang baik dan juga positif. Berikutnya, antagonis. Antagonis menjadi salah satu tokoh yang menimbulkan masalah dalam cerita. Ia merupakan penggambaran watak yang buruk ataupun negatif. Nah, yang berikutnya, tritagonis. Tritagonis disebut juga karakter ketiga atau penengah, menggambarkan watak yang bijak. Biasanya, tritagonis ini menjadi pendamai atau jembatan dari penyelesaian suatu masalah. Unsur intrinsik berikutnya yaitu amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan penulis atau pengarang kepada pembaca. Amanat dari cerita Malin Kundang tersebut adalah supaya tidak melupakan semua jasa-jasa orang tua, tidak lupa menghormati dan menyayangi orang tua yang telah merawat dan juga membesarkan kita. Di sini, Ibu akan memberikan contoh mengenai unsur intrinsik dalam sebuah cerita. Cerita ini berjudul Kancil dan Buaya. Di sebuah hutan, hidup seekor kancil yang cerdik. Pada suatu siang yang terik, kancil terlihat gelisah karena persediaan makanan di tempat tinggalnya semakin menipis. Dia pun berencana keluar dari wilayahnya dan mencari sumber makanan baru. Teriknya cahaya matahari membuat kancil merasa haus. Tidak lama setelah berjalan, ia menemukan sungai besar yang airnya sangat jernih.
Kancil pun berhenti dan minum di air sungai itu. Ia juga memakan rumput hijau di sekitar sungai. Setelah beristirahat, Kancil melanjutkan perjalanannya. Ia kemudian menemukan sebuah tanah lapang di pinggir sungai. Di seberang sungai tersebut ada sebuah wilayah yang ditumbuhi buah-buahan yang berbuah lebat dan ranum. Kancil memanggil temannya si buaya yang sedang berendam di sungai. Dia hendak meminta bantuan kepada buaya. Namun, buaya mengatakan bahwa dirinya sangat lapar dan ingin melahap si Kancil. Kancil pun memutar otak. Ia berkata bahwa dirinya sangat kurus, sehingga tidak sedap untuk disantap. Ia akhirnya meminta bantuan buaya untuk membuat tubuhnya menjadi gemuk. Buaya dan teman-temannya diminta berbaris di sungai agar Kancil dapat menyeberangi sungai dan tiba di kebun buah subur. Buaya mengatakan pada Kancil bahwa permintaannya adalah hal mudah, namun ia menginginkan imbalan. Kancil akhirnya menawarkan beberapa buah yang ranum untuk buaya dan teman-temannya. Namun, buaya tidak menginginkan buah. Dia meminta Kancil memanggil kambing atau kancil lain untuk disantap oleh para buaya. Mendengar hal itu, Kancil pun setuju dan berjanji mengabulkan permintaan buaya. Buaya memanggil teman-temannya yang lain. Mereka berbaris memanjang hingga ke seberang sungai dengan imbalan daging kambing atau kancil. Mereka membantu Kancil dengan gembira karena menginginkan imbalan darinya. Setelah berhasil menyeberang, Kancil melompat kegirangan dan bersorak. Dia meminta maaf kepada para buaya karena dia tidak bisa mengorbankan kambing atau kancil lain. Kemudian, Kancil lari secepat mungkin ke arah kebun tanaman buah yang letaknya agak tinggi dari sungai. Buaya yang tidak bisa mengejar Kancil hanya bisa marah karena dirinya tertipu. Mereka membubarkan diri dan menyelam kembali ke dalam air. Sebagian dari mereka menepi untuk mencari makan. Namun, tidak ada daging kancil yang gemuk di sana. Unsur intrinsik dari cerita tersebut, pertama judulnya yaitu Kancil dan Buaya. Temanya yaitu kancil yang cerdik untuk mendapatkan makanan. Alurnya yaitu perkenalan di mana kancil bertemu dengan buaya. Yang kedua yaitu masalah kancil yang ingin memakan buah dan dapat dimangsa oleh buaya. Ketiga, penyelesaiannya kancil berhasil menemukan cara untuk mendapatkan makanan. Latar tempatnya berada di sungai, waktunya pada siang hari, suasananya menegangkan. Amanat atau pesan dari cerita tersebut yaitu kita harus memanfaatkan kecerdasan untuk tujuan yang baik dan tidak boleh meremehkan kemampuan seseorang. Nah, sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Sebelumnya, Ibu mau tahu nih sejauh mana pemahaman kalian mengenai unsur intrinsik. Nah, karena itu, silahkan kerjakan cerita mengenai Rino, si badak Jawa yang terdapat dalam modul yang telah diberikan. Tetap semangat dan jaga selalu kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.